Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh. Ayo, lakukan yang terbaik untuk terus belajar bersama saya, Gustina Igrani SPD, pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Salam sejahtera untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Materi pelajaran kita, teks persuasi. Apa yang kamu ketahui mengenai teks persuasi? Apakah kamu pernah mendengar atau membaca teks persuasi? Ibu yakin kamu pasti pernah mendengar atau membaca teks persuasi. Untuk itu, mari kita perhatikan teks berikut ini. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks ini merupakan contoh teks persuasi karena mengandung bujukan. Kalimat akhir pada teks tersebut, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Ini merupakan bujukan. Namun, sebelum menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Dan dari contoh ini, kita bisa menjelaskan pengertian teks persuasi, bahwa pengertian teks persuasi adalah sebuah teks yang bertujuan mengajak atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai kemauan penulis. Sedangkan, ciri-ciri teks persuasi berisi data dan fakta, meyakinkan pembaca, berisi kata-kata ajakan, dan menghindari konflik. Fungsi teks persuasi adalah menyampaikan bujukan atau himbauan, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan bujukan atau himbauan? Saran, ajakan, dan pertimbangan? Bujukan atau himbauan adalah rayuan atau seruan untuk melakukan sesuatu. Saran adalah pendapat, usul, anjuran yang disertai alasan yang dikemukakan secara rasional untuk dipertimbangkan. Ajakan merupakan perluasan makna dari perintah yang ditujukan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Arahan bertujuan memberikan petunjuk kepada seseorang yang belum mengerti. Arahan hampir sama dengan nasihat. Sedangkan pertimbangan diperlukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, bentuk teks persuasi yaitu pidato, surat, kampanye politik, dan artikel. Sekian pembelajaran singkat tentang teks persuasi. Untuk mengukur pemahaman kamu mengenai teks persuasi, silakan kerjakan LKPD yang tersedia berikut ini. Baiklah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini dengan peta konsep. Pada pertemuan ini kita telah membahas teks persuasi, pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan bentuk. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.